Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Yuliana Septi dengan NIM 1040424003440 kelas AB 4803. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana kita menggunakan Power BI dengan mengambil data dari Kaggle ataupun BPS. Nah, karena saya sendiri sebelumnya udah beberapa kali pernah nyoba dan saya lebih cocok untuk mengambil data dari Kaggle. Jadi di sini saya mengambil datanya dari Kaggle, yaitu data dari PT Telkom Indonesia Persero, di mana ini tuh membahas tentang database finance di Telkomnya sendiri dari tahun 2019 sampai dengan tahun ini. Jadi yang pertama kalian itu buka browser dan klik Kaggle, yaitu di mana di sini kita bisa milih beberapa data yang ada. Nah, saya sendiri mengambil data ini gitu. Dan selanjutnya mungkin kita bisa langsung download datanya tersebut dalam file berupa Excel ataupun lainnya, tapi lebih disarankan Excel karena memudahkan kita untuk membersihkan data gitu. Jika data tidak valid ataupun kurang rapi, kita bisa rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk itu ini saya sudah download sebelumnya dan kita langsung lanjut ke Power BI. Kita klik Power BI, nanti akan muncul seperti ini dan tampilannya rata-rata semua seperti ini di Power BI. Lanjut kita klik di mana ada laporan kosong, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah ini kita langsung klik dapatkan data. Nah, di sini tuh ada beberapa data seperti teks CSV ataupun buku kerja Excel. Nah, saya sendiri untuk data yang telah saya ambil yaitu di teks CSV, di mana sebelumnya ini kita akan lanjut ke pembersihan data, cleansing data. Yang pertama, karena dari Excel-nya sendiri ternyata datanya tersebut sudah tersusun rapi mulai dari tahun 2019 sampai 2026 dan juga beberapa angka-angkanya di sini juga tidak ada masalah dan terlihat sendiri di bar sini valid kesalahan kosongnya, di mana kesalahan kosongnya 0% dan validnya 100%. Jadi untuk data dari Telkom ini udah cukup untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu setelah itu mungkin di tampilan di pojok kiri atas langsung ada tampilan seperti ini, tutup dan terapkan, di mana itu kita bisa klik. Lanjut nanti di next selanjutnya tampilan pun akan seperti ini. Dengan data di pinggir ini kita bisa klik beberapa seperti high, low, bulan, tahun, dan trading days-nya. Mungkin di sini saya akan tahap transportnya, di mana yang paling krusial itu sebentar, di mana di sini tuh membahas hasil perdagangan saham Telkom Indonesia dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2026, di mana itu dengan kolom date, open, high, low, close, and engagement close, volume, dan timestamp engaged, di mana di sini kita bisa pilih dan langsung drag ke bagannya gitu. Mungkin bisa di next selanjutnya kita sudah klik semua mungkin atau beberapa yang kita akan pilih. Di sini kita akan pilih itu ringkasan bulanan dan ringkasan tahunan. Jadi untuk selanjutnya ini data yang sudah saya drag sebelumnya, di mana dari tahun 2019 dari bawah lanjut ke 2026, di mana terlihat sendiri banyak peningkatan dan penurunan, di mana harga TLKM yaitu kode sahamnya sendiri mengalami 4 fase besar, di mana stabil di minus di kurang lebih di 4.000 sepanjang 2019, 4.000, dan
crash 2.560 saat COVID Maret 2020. Di sini terjadi penurunan, lanjut ke recovery hingga ATH 4.770 di September 2022, lalu di downtrend panjang hingga 2.290 di Maret 2025. Harga saat ini 2.950 masih minus 38,2% dari puncak. Dan di sini juga event paling dramatis adalah 28 sampai 29 Januari 2026 dengan crash minus 11,9% disertai volume 582 juta lembar dalam sehari. Dimungkinkan di sini juga ada ringkasan di mana ringkasan ini tuh ringkasan tahunan. Terlihat juga dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2026 di mana mereka itu mengalami beberapa naik turun di mana investor jangka panjang zona 2.800 sampai 3 layak untuk akumulasi terhadap DCA karena TLKM masih berusaha fundamentalnya kuat dengan monopoli infrastruktur untuk investor jangka panjang di mana hindari posisi besar selama harga masih di bawah MA kurang dari 50 dengan stop loss di bawah 2.700. Mungkin setelah analisis yang telah dilakukan sebelumnya, di sini ada rekomendasi preskriptif sebagai bisnis analis di mana diversifikasi revenue stream menuju non-telco di mana ARPU sektor telco stagnan, TLKM perlu mengakselerasi bisnis cloud, data server, dan vintage, di mana seperti GoPay lewat ekosistem Telkomsel, dan juga untuk membuka kurva pertumbuhan baru. Dan yang kedua, monetisasi infrastruktur menara dan fiber, di mana Mitra ID dan estimasi tower TLKM adalah aset under value, di mana spin-off atau kemitraan strategis dapat membuka nilai tersembunyi dan mendorong rating valuasi di pasar modal. Dan yang ketiga ada efisiensi biaya dan margin recovery di mana volume perdagangan tinggi di tengah harga turun mengindikasikan distribusi big player keluar, di mana TLKM perlu memperbaiki EBITDA margin dan memberikan sinyal kuat ke pasar bahwa efisiensi sedang berjalan. Dan ekspansi regional kemitraan strategis ASEAN di mana posisi dominan di Indonesia, TLKM dapat menjadi anchor investor ekosistem digital di ASEAN memanfaatkan permintaan data center dan juga connectivity yang tumbuh pesat di Vietnam, Filipina, dan juga Malaysia. Mungkin ada sinyal waspada terkait tren koreksi di mana 2026 ini belum selesai, di mana menunjukkan harga bisa menyentuh level 2.400 sampai 2.600 jika tidak ada katalis positif, di mana investor sebaiknya menunggu konfirmasi reversal di mana volume beli meningkat dan harga tutup di atas MA 12 bulan sebelum akumulasi. Dan di sini untuk rangkumannya sendiri di mana fase siklus harga TLKM di 2019 sampai 2022 yaitu 3.750 naik ke 4.770 di mana ekspansi 5G, digitalisasi pasca pandemi dan mendorong evaluasi tinggi, dan transisi dari 2022 sampai 2025 distribusi dan decline di mana dari 4.770 sampai turun menjadi 2.290 di mana persaingan, tekanan suku bunga dan kinerja keuangan melemah. Dan juga ini terjadi disebabkan oleh kita transisi dari pandemi yaitu COVID, di mana lanjut di rebound sementara di mana sampai di angka 3.720. Sentimen positif tetapi belum didukung fundamental yang kuat. Dan di tahun ini koreksi lanjutannya sampai menyentuh harga tapi menurun di 2.924 di mana tren turun berlanjut belum ada katalis pemulihan dan signifikan. Mungkin dari saya sendiri untuk materi Power BI sendiri sudah cukup. Mungkin sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.